Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Fitri, Stanbook A1N121107, jurusan Pendidikan Sejarah Angkatan 021 kelas A. Untuk mempersingkat waktu, materi yang saya bawakan adalah tentang ilmu pendidikan dalam hakikat manusia. A. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya filsafat antropologi. Hal ini menjadi keharusan oleh karena pendidik bukanlah sekedar soal praktik, melainkan praktik yang berlandasan dan bertujuan. Sedangkan landasan dan tujuan pendidikan sifatnya filosofis dan normatif. Bersifat filosofis karena untuk mendapatkan landasan yang kukuh diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri hakiki manusia. Bersifat normatif karena pendidikan mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan sifat hakiki manusia tersebut sebagai sesuatu yang bernilai luhur, dan hal itu menjadi keharusan. Uraikan selanjutnya akan membahas pengertian sifat manusia dan wujud sifat hakikat manusia. Gambaran yang jelas dan benar tentang manusia itulah yang memberi arah tempat pendidik kemana peserta didiknya harus dibawa. 1. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri yang secara prinsipil atau jadi, bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Bentuknya, misalnya orang hutan bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan dan menyusui anaknya, pemakan segala, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kesan yang keliru, mengira bahwa hewan dan manusia itu hanya berbeda secara gradual, yaitu suatu perbedaan yang melalui rekayasa dapat dibuat menjadi sama keadaannya. Misalnya air, karena perubahan temperatur kemudian menjadi es batu, atau karena kemahiran rekayasa pendidikan, maka orang hutan dapat dijadikan manusia. 2. Wujud sifat hakikat manusia. Pada bagian ini akan dipaparkan wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, yang dikemukakan oleh eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu 1. Kemampuan menyadari diri, 2. Kemampuan beretensi, 3. Pemilikan kata hati, 4. Kemampuan bertanggung jawab, 5. Rasa kebebasan atau kemerdekaan, 6. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, 7. Kemampuan menghayati kebahagiaan. A. Kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalis menunjukkan kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia,
maka manusia menyadari bahwa dirinya atau akunya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan aku yang lain, atau ia mereka, dan dengan non-aku atau lingkungan fisik sekitarnya. Bahkan bukan hanyalah membedakan lebih dari itu, manusia dapat membuat jarak atau distansi dengan lingkungannya, baik yang berupa pribadi maupun non-pribadi atau benda. Orang lain merupakan pribadi di sekitar ataupun pohon, batu, cuaca, dan sebagainya merupakan lingkungan non-pribadi. Kemampuan membuat jarak dengan lingkungannya berarah ganda, yaitu arah keluar dan ke dalam. Melalui arah keluar, saya memandang dan menjadikan lingkungan sebagai objek. Selanjutnya, aku memanipulasi ke dalam lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Puncak aktivitas yang mengarah keluar ini dapat dipandang sebagai gejala geomis. Melalui arah ke dalam, aku memberi status kepada lingkungan, atau dalam hal ini kamu, dia, mereka, sebagai subjek yang berhadapan dengan aku, sehingga objek yang isinya adalah pengabdian, pengorbanan, tegang rasa, dan sebagainya. Aku keluar dari dirinya dan menempatkan aku pada diri orang lain. Gejala ini lazimnya dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang terpuji. Di dalamnya terdapat proses pendidikan kecenderungan dua arah. Tersebut perlu dikembangkan secara berimbang. Pengembangan arah keluar merupakan pembinaan aspek sosialitas, sedangkan pengembangan arah ke dalam berarti pembinaan aspek individualitas manusia. Suatu yang lebih istimewa, ia manusia dikaruniai kemampuan untuk membuat jarak diri dengan akunya sendiri. Sungguh merupakan suatu anugerah yang luar biasa, menempatkan posisi manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk menyempurnakan diri. Aku seolah-olah keluar dari dirinya dengan berperan sebagai subjek, kemampuan memandang dirinya sendiri sebagai objek untuk melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki secara kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dirinya. Pada saat demikian, seorang aku dapat berperan ganda, atau sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek. Suatu aktivitas yang tidak mudah untuk dilakukan, bukankah pada suatu ketika manusia dapat berperan sebagai polisi, hakim, atau pendidik atas dirinya, sebagai pekasikan, terdakwa, atau si terdidik. Lazim dikatakan bahwa peran yang paling besar ia menghadapi musuh yang ada di dalam sendiri. Inilah maka manifestasi dari puncak karakteristik manusia yang menjadikannya lebih unggul dari hewan. B. Kemampuan bereksistensi. Setelah keluar dari dirinya dan dengan membuat jarak antara aku dengan dirinya sebagai objek, kemudian melihat objek itu sebagai sesuatu, berarti manusia itu dapat menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan saja dalam kaitan dengan soal ruang,
melainkan juga dengan waktu. Dengan demikian, manusia tidak terbelenggu oleh tempat atau ruang ini atau di sini dan waktu ini sekarang, tapi dapat menembus ke sana dan ke masa depan ataupun masa lampau. Kemampuan menempatkan diri dan menerobos, inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Melalui kemampuan manusia bereksistensi inilah sehingga pada manusia terdapat unsur kebebasan. Adanya manusia bukanlah berada seperti hewan di dalam kandang dan tumbuh-tumbuhan di dalam kebun, melainkan mengada di muka bumi. Seandainya pada diri manusia tidak terdapat kebebasan atau kemampuan bereksistensi, maka manusia itu tidak lebih dari hanya sekedar esensi belaka, artinya hanya sekedar berada dan tidak pernah mengada atau bereksistensi. Adanya kemampuan bereksistensi inilah yang membedakan manusia sebagai makhluk human, di mana hewan menjadi onderdil dari lingkungan, sedangkan manusia menjadi manajer terhadap lingkungannya. Kemampuan bereksistensi perlu dibina melalui pendidikan. Peserta didik diajar agar belajar dari pengalaman. Kemampuan bereksistensi perlu dibina melalui pendidikan. Peserta didik diajar agar belajar dari pengalamannya, belajar mengantisipasi sesuatu keadaan dan peristiwa, belajar melihat masa depan dari sesuatu, serta mengembangkan daya imajinasi kreatif sejak dari masa kanak-kanak. C. Kata hati. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, dan pelita hati. Pengertian yang ikut serta pengertian dan mengikuti perubahan. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan telah dibuatnya. Bahkan mengerti juga akibatnya atau baik atau buruknya. Bagi manusia sebagai manusia, melalui sebutan pelita hati atau hati nurani menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberi penerangan tentang baik buruknya perbuatan sebagai manusia. Orang yang tidak memiliki pertimbangan atau kemampuan untuk mengambil keputusan tentang baik atau benar dan yang buruk, salah satu ataupun kemampuan dalam mengambil keputusan tersebut hanya dari sudut pandang tertentu, misalnya sudut kepentingan diri. Dikatakan bahwa kata hatinya tidak cukup tajam, jadi kriteria baik, benar, dan buruk, salah harus dikaitkan dengan baik atau benar dan buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Sering dalam mengambil keputusan orang mengalami kesulitan, terutama jika harus mengambil keputusan antara yang baik dan yang kurang baik, atau antara yang buruk dengan yang lebih buruk. Sulitnya karena dihadapkan kepada sejumlah pilihan untuk dapat memilih alternatif mana yang terbaik, harus berhadapan dengan kriteria serta kemampuan analisis yang perlu didukung oleh kecerdasan akal budi. Orang yang memiliki kecerdasan akal budi mampu menganalisis dan membedakan yang baik
atau benar, dengan yang baik atau salah bagi manusia, sehingga manusia disebut tajam kata hatinya. Kata hati itu adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau benar dan yang buruk atau salah bagi manusia dalam kaitan dengan moral atau perbuatan. Kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Usaha untuk mengubah kata hati yang tumpul menjadi kata hati yang tajam disebut dengan pendidikan kata hati. Realisasinya dapat ditempuh dengan melatih kecerdasan akal dan kepekaan emosi. Tujuan agar orang memiliki keberanian moral atau berbuat yang didasari oleh kata hati yang tajam. D. Moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud dengan moral, yang sering juga disebut etika, adalah perbuatan itu sendiri. Di sini tampak bahwa masih ada jarak antara kata hati dengan moral. Artinya, seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam belum otomatis perbuatannya merupakan realisasi dari kata hatinya itu. Untuk menjembatani jarak yang menyertai keduanya, masih ada aspek yang diperlukan, yaitu kemauan. Bukanlah banyak orang yang memiliki kecerdasan akal, tetapi tidak cukup memiliki moral, keberanian berbuat. Itulah sebab maka pendidikan moral juga disebut pendidikan. Sekian materi yang saya bawakan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.